Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aulia Rahma di Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Masih bersama dengan Bu Nyai Farida Salahuddin Wahid. Bu Nyai, melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana dulu kan Yai Solah sudah sempat dijadikan dubes gitu ya Bu Nyai ya. Lalu mau dijadikan dubes. Kemudian diutus oleh Pak Ud untuk kembali ke Tebu Ireng menjadi pengasuh di pesantren Tebu Ireng. Itu bagaimana Bu Nyai, kok mau untuk kembali ke Tebu Ireng? Memang semua ini Tuhan yang atur ya. Pada waktu itu memang Gus Solah sudah ditawari menjadi duta besar. Kemudian setelah berunding dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, akhirnya sudah menentukan oke, iya diterima. Tiba-tiba Kiai Yusuf Hasyim menimbali beliau. Ditimbali, kemudian dikatakan bahwa saya ini udah tua, harus diganti. Terus kita sepakat untuk kamu melanjutkan. Pada waktu itu Gus Solah langsung jawab, loh saya udah mau berangkat jadi dubes gitu ya. Kata Kiai Yusuf Hasyim, kalau kamu memang tego gitu ya sudah pergi aja. Tapi ini kan pesantrennya Mbah Hasyim, masa kamu tega? Setelah begitu, terus ya udah nanti saya berunding lagi. Waktu itu nggak pakai berunding. Oke, kalau gitu saya terima. Jadi tanpa bilang pada yang lain, keluarga, langsung dijawab, baik saya terima. Karena ini panggilan dari kakek moyangnya ya. Jadi dan lagi ini kan lebih lebih mulia daripada jadi duta besar gitu. Kemudian bagaimana Bu Nyai memberitahu kepada anak-anak Bu Nyai untuk kemudian secara tidak langsung harus berpisah jauh dengan Bu Nyai dan Kiai Solah? Memang kalau soal berpisah jauh, jadi duta besar juga berpisah ya. Nah, sama kan yang ke sana anak-anak yang kan sudah berumah tangga semua, jadi kan nggak mungkin dibawa. Jadi duta besar ke negara lain maupun jadi duta besar ke Tebu Ireng sama aja. Jadi akhirnya jadi duta besar di Tebu Ireng. Kemudian kita tahu sejak Yai Solah menjadi pengasuh di pesantren Tebu Ireng itu kan banyak sekali perubahan-perubahan yang diberikan oleh Yai Solah atau Gus Solah mengubah baik internal maupun eksternal di seluruh sistem yang ada di Tebu Ireng ya. Dan itu tidak bisa diterima langsung oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di Tebu Ireng. Lalu bagaimana Gus Solah untuk menyikapi ini? Ya memang berat ya pada awalnya. Pertama kali begitu datang ke Tebu Ireng, melihat situasi pesantren sama situasi Jakarta kan jauh berbeda. Tapi ya itu tadi tekadnya akan meneruskan cita-cita Mbah Hasyim. Jadi itu nomor satu dipegang. Tentunya pertama kali karena Gus Solah sebagai seorang arsitek yang kelihatan bangunan nomor satu. Jadi arsitek sebagai arsitek itu yang dijalankan, lihat bangunannya. Kalau malam kita berdua selalu ngintip dari jendela.
lihat santri-santri pada pating keleler tidur di masjid ya, tanpa alas, tanpa apa. Sedih sebetulnya, ini kenapa santri bisa seperti ini. Setelah paginya kita lihat ya santri pada sekolah, saya dan Gus Solah lihat ke kamar-kamar. Ternyata ruangannya itu kecil sekali ya, kamar apa gudaan ya kalau zaman. Kamar-kamar itu kecil, dihuni oleh satu kamar waktu itu saya lihat 15 orang. Kamarnya mungkin nggak ada segini, lebih kecil dari ruangan ini. Itu isinya cuma lemari, di lemari aja udah penuh. Gimana 15 orang mau tidur? Nggak bisa. Makanya pantas anak-anak pada tidur di luar. Nah, begitu saya lihat tidurnya di bawah, di luar pun tanpa alas, tanpa apa. Ya, kita bisa tahu lah bagaimana keadaan fisik dari anak-anak itu sendiri. Nah, tentu itu udah langsung berpikir gimana caranya supaya anak-anak itu bisa tidur di tempatnya. Makanya jiwa arsiteknya muncul. Ini kamar-kamar ini harus saya rubah untuk anak-anak bisa tidur. Makanya yang tadinya 1 lantai dibikin ada yang 3 lantai supaya cukup anak-anak itu. Dan sekali lagi waktu pada tidur di ubin, bukan ubin ya, plester ya, itu kan hawanya kan juga nggak bagus untuk kesehatan, makanya banyak anak-anak sakit. Jadi anak itu harus tidur tidak di lantai. Jadi kita pikir pakai tempat tidur, kalau bisa pakai kasur, yaitu soal duit ya nanti kita, cuman itu yang ada di benak kita. Jadi harus begitu, gimana caranya? Itu tantangan buat awal-awalnya. Baik sahabat santri, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Masih di Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin.